Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hari ini, tanggal 21 November tahun 2024, KPK akan 22 November tahun 2024, KPK akan menyampaikan beberapa pointers seputar harapan untuk pimpinan baru KPK. Untuk itu sudah hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, Bapak Alexander Marwata, Bapak Deputi, Bapak Direktur, serta perwakilan pegawai yang mewakili pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentunya tidak bisa hadir di siang menjelang sore hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Alex untuk membacakan. Oke, terima kasih teman-teman wartawan, staf media yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui, kemarin Komisi 3 sudah melakukan voting untuk menentukan pimpinan KPK dan anggota Dewas KPK untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nah, pada kesempatan ini kami mewakili segenap insan KPK yang mengucapkan selamat kepada kelima pimpinan KPK yang telah terpilih melalui proses fit and proper test. Ya. Jadi jika sebelumnya banyak pro dan kontra atau bahkan setelah terpilih banyak pro dan kontra, bukan saatnya lagi kita mempertanyakan ya kenapa mereka yang terpilih. Saya sudah sampaikan kepada insan KPK, kalian nggak punya privilege untuk memilih pimpinan KPK. Jadi terima apa adanya dan dukung mereka, awasi mereka, kan begitu. Itu juga yang sebetulnya kami berharap kepada rekan-rekan media juga dan juga kepada masyarakat pegiat anti korupsi, ya. Dukungan dari teman-teman terhadap pimpinan baru dan juga anggota Dewan Pengawas yang baru tentu juga akan mendorong mereka untuk bekerja dengan baik. Nah, terpilihnya pimpinan KPK ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa pimpinan yang terpilih memiliki integritas, kompetensi dan visi yang sejalan pada upaya memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami percaya bahwa terpilihnya pimpinan baru KPK ini akan membawa semangat baru dalam memperkuat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, sekaligus menjaga independensi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Kami juga mengucapkan selamat kepada Dewan Pengawas yang terpilih. Terpilihnya Dewan Pengawas merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas KPK. Dewan Pengawas terpilih diharapkan mampu menciptakan sinergi positif dengan pimpinan KPK dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif sehingga KPK selalu tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip hukum dan etika sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan norma hukum tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Teman-teman wartawan, tentu selama saya 9 tahun di sini banyak tantangan ya, mungkin juga kendala ya dan PR dan harapan-harapan yang dibebankan ya, kepada pimpinan KPK yang baru maupun Dewas yang baru ya. Jadi karena saya bulan depan sudah selesai, tentu harapan-harapan itu lebih banyak nanti disampaikan oleh staf KPK yang nanti masih akan bekerja sama dengan mereka. Nah, oleh karena itu kami meminta
Pak Deputi, Direktur atau staf KPK yang hadir di sini untuk menyampaikan apa sih tantangan dan harapan mereka ke depan terhadap pimpinan maupun anggota Dewas KPK yang baru. Ya. Kalau dari saya tentu akan mendukung kerja-kerja mereka, ya dari luar tentu saja. Saya akan mengamati bagaimana mereka bekerja dan memberikan masukan jika diperlukan, tentu tidak dengan turun ke jalan, tetapi dengan cara-cara yang lebih beradab tentu saja. Itu yang saya janjikan kepada pimpinan KPK yang baru maupun anggota Dewan Pengawas yang baru. Mungkin itu dari saya. Silakan siapa dulu, Pak Wawan? Baik, terima kasih Pak. Pak Tommy, silakan. Alek. Untuk kelembagaan akan disampaikan oleh Pak Eko. Mohon izin Pak Eko, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mewakili Kedeputian Informasi dan Data pertama-tama sebagai disampaikan Pak Alek mengucapkan selamat kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas periode tahun 2024-2029. Kami berharap bahwa pimpinan dan Dewas dapat melaksanakan tugas dan amanahnya dengan baik. Adapun tantangan dan harapan dari kami sebagai pegawai KPK terhadap pimpinan dan Dewas, yang pertama adalah terkait aspek kelembagaan. Kami berharap bahwa pimpinan bisa menjadi teladan dalam kepemimpinannya, baik dalam integritas, profesionalitas, independensi, serta dapat menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, kami sebagai pegawai KPK, bagian dari pegawai KPK, tentunya akan mendukung penuh tugas-tugas pimpinan. Tapi di sisi yang lain, kami juga akan turut serta mengawasi tugas-tugas pimpinan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar etik ataupun pidana. Karena tentu saja hal ini akan berdampak terhadap reputasi lembaga. Yang selanjutnya adalah bahwa penguatan transformasi kelembagaan yang mengacu pada praktik-praktik tata kelola kelembagaan yang terbaik dan modern pada aspek manajemen strategis, manajemen sumber daya, dan manajemen kepatuhan. Yang lain daripada itu adalah tantangan ke depan mengenai akselerasi transformasi digital pada seluruh unit tugas dan fungsi organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, serta menciptakan nilai tambah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan sumber daya manusia KPK yang kompeten, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas dan amanat undang-undang dalam pemberantasan korupsi. Kemudian juga kami berharap bahwa seluruh bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seluruh insan KPK, termasuk diantaranya pimpinan, Dewan Pengawas, dan pegawai, harus diselesaikan secara tuntas untuk menegakkan aturan, nilai etika, dan perilaku yang berlaku. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga marwah lembaga KPK dan mencegah agar pelanggaran tidak terulang di masa yang akan datang. Terakhir, tentu saja kami juga akan berharap pimpinan dan Dewas mendorong penguatan regulasi dengan mengacu pada
standar internasional, yaitu UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, di mana sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa poin yang belum kita penuhi. Salah satunya adalah mengenai foreign bribery, suap kepada pejabat asing dalam transaksi bisnis, serta illicit enrichment. Mudah-mudahan dengan dukungan tahap regulasi tersebut, pastinya akan mendukung efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dan berdampak nyata bagi negara maupun masyarakat. Demikian harapan dan tantangan dari sisi kelembagaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Wawan. Ya. Terima kasih. Untuk bidang pendidikan sendiri, ke depan mungkin KPK bisa mengusulkan dan melakukan advokasi dalam perencanaan pembangunan nasional agar pendidikan anti korupsi ini menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional ke depan. Yang kedua, tentu berharap ke depan KPK bisa menggerakkan sekaligus berkolaborasi dengan seluruh mitra strategis KPK, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, dunia usaha maupun dengan masyarakat sipil dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi yang harus berdampak pada terwujudnya budaya anti korupsi. Yang ketiga, pelibatan seluruh unsur masyarakat agar memiliki pemahaman dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap upaya anti korupsi, baik korupsi sebagai sebuah perilaku maupun korupsi menjadi sebuah tindak pidana. Yang berikutnya adalah tentu kita berharap atau kami berharap ke depan penguatan pelibatan lembaga pendidikan untuk ikut serta dalam internalisasi maupun pembelajaran anti korupsi. Alhasil, ke depan tentunya dengan pendidikan anti korupsi ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif, serta ikut dalam mengawasi jalannya pemerintahan, atau yang kita kenal dengan good governance, khususnya dalam pelayanan publik tentunya yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Dan berharap tentu dengan pendidikan anti korupsi yang terus-menerus kita lakukan, dari mulai pendidikan dasar, menengah, tinggi, sampai dengan para pejabat itu di sini, harapannya tentu tingkat perilaku anti korupsi masyarakat dalam hal ini diukur oleh BPS dalam indeks perilaku anti korupsi semakin meningkat. Dan tentu khusus untuk pendidikan kita juga punya yang namanya survei penilaian integritas pendidikan. Harapannya juga bahwa apa yang kita lakukan bersama dalam pendidikan anti korupsi ini itu bisa tercipta atau bisa tergambar lewat SPI pendidikan yang semakin meningkat juga. Saya kira itu dari bidang pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Silakan Pak Tommy. Dari sisi sektor pencegahan, kami mendorong nanti kepada pimpinan baru untuk mengusulkan dan melakukan advokasi dalam perencanaan pembangunan untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Mendorong implementasi corruption risk assessment dalam proses legislasi di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Menggerakkan komitmen seluruh pimpinan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi dan mendorong perbaikan Corruption Perception Index menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Menggerakkan dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang menangani urusan pengawasan, aparatur, kepatuhan, perencanaan, keuangan negara, dalam pencegahan korupsi yang terintegrasi dan berdampak. Lebih mendorong komitmen nyata para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satunya tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei penilaian integritas. Lebih mendorong upaya perbaikan tata kelola, khususnya pada sektor-sektor strategis dan memiliki dampak langsung
terhadap masyarakat luas seperti sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Serta yang terakhir lebih mengintegrasikan antar pendekatan upaya pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, pendidikan, koordinasi, dan supervisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Dipersilakan Pak Imam untuk menyampaikan dari sisi penindakan. Ya baik, terima kasih. Untuk bidang penindakan tentu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pimpinan yang baru, dan tantangan ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada KPK. Tantangan yang pertama yaitu menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara, khususnya yang memiliki nilai kerugian negara yang besar, menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi perhatian publik. Atau pada sektor-sektor yang menjadi fokus area pemberantasan korupsi oleh KPK, seperti politik, hukum, pelayanan publik, sumber daya alam, dan sektor bisnis. Tantangan berikutnya yaitu meningkatkan agresivitas penanganan perkara agar segera memberikan kepastian hukum kepada para pelaku sekaligus menjawab harapan publik. Kemudian menyusun prioritas penanganan perkara dan menghindari konflik kepentingan, meningkatkan aset recovery dan menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dan tantangan yang terakhir bagi pimpinan yang akan datang yaitu melakukan inovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Dipersilakan Pak Didi. Baik, terima kasih. Kami dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, besar harapan kami pimpinan terpilih periode 2024-2029 dapat membawa KPK lebih baik dan lebih lagi mereka dapat lebih bersinergis dengan kementerian lembaga dan terkhusus lagi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini kenapa? Karena berdampak langsung terhadap tugas-tugas kami sebagai bidang sebagai Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, dengan beliau-beliau mampu lebih bersinergis dengan kementerian lembaga dan aparat penegak hukum lainnya, maka pertama dapat memastikan koordinasi upaya perbaikan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dapat lebih baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian memastikan koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara oleh APH dapat berjalan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak penyampaian harapan yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Alek, diikuti oleh para deputi serta perwakilan pegawai. Tentunya kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi berharap agar poin-poin yang sudah disampaikan tersebut dapat menjadi prioritas pimpinan KPK ke depan, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat betul-betul menjadi daya ungkit terhadap pembangunan nasional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dari teman-teman perwakilan pegawai mungkin ada yang mau disampaikan, satu atau dua orang? Kalau tidak ada kita serahkan, silakan bagi teman-teman jurnalis, bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar topik ini ya, kelembagaan, jadi tolong tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Tesa, Pak Alex, Pak Deputi, Pak Direktur, dan pegawai KPK yang lain. Izin saya Fadil dari Kumparan ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama mungkin juga ke Pak Alex maupun kepada Pak Direktur dan Pak Deputi yang lain. Ini kan sudah dipilih 5 pimpinan KPK yang baru oleh Komisi 3 DPR kemarin, dan melihat komposisi dari kelima pimpinan ini, apakah dari KPK optimistis dengan 5 pimpinan ini untuk menjalankan aksi-aksi pemberantasan korupsi untuk setidaknya 5 tahun mendatang di kepemimpinan mereka. Terus yang kedua, dari 5 pimpinan yang terpilih ini ternyata tidak ada pimpinan yang diwakili oleh unsur perempuan gitu.
semua kelima-lima pimpinan KPK yang terpilih adalah itu laki-laki. Bagaimana tanggapannya melihat ini? Terus selanjutnya mungkin secara spesifik saya ingin bertanya ke Pak Alex setelah ini tidak lagi di KPK, udah selama 2 periode di KPK, apa rencana berikutnya usai tidak berkiprah lagi di KPK, dan apakah mungkin masih concern atau masih terkait dengan aksi-aksi pemberantasan korupsi gitu. Terus yang terakhir juga apakah khususnya mungkin dari Pak Alex maupun ke pimpinan, apakah sudah ada komunikasi dengan 5 pimpinan baru KPK yang terpilih ini, dan apakah bakal ada rencana bertemu dalam waktu dekat dan itu kapan gitu? Mungkin itu saja Mas Tessa, terima kasih. Ya, baik. Mau langsung dijawab atau kita terima pertanyaan dulu? Langsung ya? Langsung aja, silakan Pak Alex. Ya, apakah optimis? Ya harus optimis ya. Biasanya kan ada pepatah begini, ketika kita itu sudah kalah sebelum bertanding, itu berarti kita sudah kalah, kan gitu kan. Jadi kita tetap harus membangun optimisme itu untuk Indonesia, tidak hanya untuk KPK, kan, karena pemberantasan korupsi itu kan kita bicara merah putih Indonesia Raya, kan gitu kan. Tentu saja kami berharap dukungan dari masyarakat. Sekali lagi, apa yang kami alami 5 tahun terakhir ini dengan tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu membuat kerja-kerja kami di KPK juga bertambah berat ya. Satu sisi kita harus melawan koruptor, sisi yang lain kita harus membangun opini yang baik kepada masyarakat, kan seperti itu. Harus melawan berita-berita negatif, itu kan butuh energi juga, kan seperti itu. Tapi kalau saya yakin kalau dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, dari pegiat korupsi, dari teman-teman wartawan, ya, sekalipun misalnya tidak setuju dengan pimpinan terpilih, ya ayo dong kita awasi bareng-bareng pimpinan terpilih itu. Supaya apa? Supaya kerjanya benar, kan begitu. Ya, jadi ini harapan kami, jadi tetap optimis kan. Bagaimana? Nggak ada yang wanita. Dulu jilid pertama nggak ada juga ya. Jilid kedua kalau nggak salah nggak ada juga. Baru ada jilid keempat dan jilid kelima, itu pun setengah periode. Kan begitu. Jadi nggak ada persoalan juga saya kira. Jadi program-program pemberantasan korupsi menyangkut misalnya sosialisasi kampanye anti korupsi pada rumah tangga misalnya. Kan bisa juga nanti lewat Bu Yeye ya, atau lewat Direktur siapa itu Bu Dipermas itu kan bisa juga. Jadi atau Pak Tanak atau siapapun saat kampanye di depan ibu-ibu nggak ada persoalan juga tuh, gitu kan. Artinya kan bisa aja itu kan. Tidak harus ada keterwakilan gender, tetapi program kampanye itu tetap bisa dilakukan ya secara efektif juga, kan seperti itu. Kemudian apalagi saya mau kemana, nggak kemana-mana, saya ke rumah aja kan gitu kan. Jadi apakah akan mendorong kampanye anti korupsi? Ya saya pikir saya sudah 30 tahun menjadi ASN, 9 tahun terakhir di KPK. Tentu kalau hanya diminta misalnya sharing pengalaman atau apa, oke, nggak masalah gitu. Apakah saya akan kembali ke pemerintah? Saya pikir sudah cukup lah. Ada saatnya kita bisa harus berani menyampaikan cukup, kan begitu kan. Harus memberi kesempatan yang lebih muda, tenaga baru, ya silakan kalian gitu kan. Jadi jangan pernah merasa bahwa tanpa kehadiran saya, tanpa keberadaan saya, persoalan nggak selesai. Nggak, ya kan? Tetap ada regenerasi, ada tenaga-tenaga baru yang mungkin lebih inovatif ya. Kalau saya di sini lagi, waduh, mungkin sudah buntu otak saya itu kan, udah nggak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan kan itu kan. Udah. Kemudian apakah ada komunikasi dengan pimpinan yang sudah terpilih? Sudah ada. Dengan Pak Tanak saya komunikasi. Ya, kan terpilih kan kalian tanya terpilih kan. Dengan Pak Tanak sudah saya komunikasi. Terus dengan Pak Ibnu, ya, Pak Ibnu itu hakim, ya dulu beberapa kali saya satu majelis, ya. Kemudian dengan Pak Sumpeno, dengan Pak Gus Rizal itu juga dulu pernah jadi satu di kantor di Jakarta Pusat bareng. Jadi saya banyak, ya dengan Pak Agus Joko saya juga kenal dengan baik, apalagi dengan Pak Setiabudi dan Fitro, dulu staf di sini kan. Jadi nggak ada kendala buat saya untuk berkomunikasi dengan mereka semuanya, ya termasuk dengan anggota Dewas, kan seperti itu. Jadi saya pikir
modal itulah yang nanti akan saya jadikan dasar untuk berkomunikasi dengan mereka ketika saya ingin memberikan masukan, saran, pendapat, dan lain sebagainya. Tentu saya akan lebih baik datang ke mereka, telepon ke mereka, dan lain sebagainya. Itu akan lebih baik dibandingkan harus dengan model teriak-teriak dan lain sebagainya. Saya pikir begitu. Ya, itu mungkin kegiatan saya setelah selesai dari sini. Ya, saya sangat menunggu. Ya, tanggal 20 Desember itu hari yang saya tunggu ketika pertama kali saya masuk di KPK. Ya, kapan selesai? Nah, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Yogi. Terima kasih. Saya Yogi dari Harian Kompas. Ini kan dalam proses seleksi ini juga ramai soal OTT ya, yang disinggung Pak Tanak itu tidak lagi ada gitu, dan kemudian juga Pak Wisnu yang akhirnya menjadi dewas juga yang tidak relevan gitu. Nah, mungkin bagaimana tanggapannya dari KPK ini bahwa ini OTT kan akan dihapuskan, kemudian juga penyadapan juga gitu. Nah, bagaimana jika tidak ada lagi OTT dan penyadapan tersebut gitu? Terima kasih. Ya, OTT kan operasi tangkap tangan. Nomenklaturnya memang nggak ada ya, di peraturan perundang-undangan itu nggak ada. Hanya kalau di pengertian OTT operasi. Ya, operasi seolah direncanakan kan begitu kan. Nah, operasi mungkin penyelidikan. Itulah suatu kegiatan bagian dari penindakan, ya kita melakukan penyelidikan yang arahnya apa? Untuk mengungkap tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah suap, ya. Umumnya perkara suap itu kami lakukan dengan tindakan tangkap tangan, ya, tangkap tangan. Kegiatannya itulah operasi tadi. Ya, kalau dibaca secara nomenklaturnya, bahwa OTT itu sebetulnya kan ciptaan kalian kan, media itu kan, bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan. Sebenarnya penyelidikan dalam rangka untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah terkait dengan tindak pidana suap menyuap, pada umumnya seperti itu yang kami lakukan terkait dengan itu. Jadi saya kira nggak hilang ya, hanya mungkin nomenklaturnya lah perlu diluruskan kepada teman-teman. Kegiatan tanggapannya penyelidikan atau penyelidikan sih ya, penyelidikan untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Terlalu panjang ya. Ya udahlah, ini kan hanya istilah gitu kan. Tapi ada prinsipnya seperti itu. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi Pak Tanak sudah saya klarifikasi. Oh, tidak. Karena apa? Tangkap tangan itu juga ada ya, diatur di dalam undang-undang. Bahkan bukan hanya penyelidik, bukan hanya penyidik, masyarakat pun bisa melakukan kegiatan tangkap tangan ketika mengetahui ada suatu kejahatan. Ya kan begitu. Ya, itu yang ingin diluruskan oleh Pak Tanak sepertinya itu. Clear kan? Cukup. Ya tetap ada dong, karena itu kan bagian dari kegiatan penindakan ya, untuk mengungkap kejahatan korupsi, dalamnya adalah tindak pidana suap ya. Hanya kegiatannya kan tadi kan dengan cara-cara yang sifatnya tertutup, lewat surveillance, lewat penyadapan, kan seperti itu. Nah, itulah kegiatan atau operasinya itu dengan cara apa? Itu tadi dengan surveillance, dengan penyadapan ya, dengan mengikuti dan lain sebagainya. Itu operasinya dengan cara seperti itu, gitu kan. Tujuannya apa? Untuk menangkap ketika terjadi transaksi yang diduga itu adalah tindak pidana korupsi, kan seperti itu. Ya. Itu saja. Jadi cuma istilah atau nomenklatur. Kegiatannya saya pikir nggak akan hilang, kan gitu. Baik, terima kasih Pak Alek. Mungkin terakhir ya. Mas Mario, karena disampaikan oleh set PIM, pimpinan setelah ini ada kegiatan lagi, jadi ini kita sepakati bahwa ini adalah terakhir dari Mas Mario untuk bertanya. Silakan. Iya, terima kasih Pak Jubir atas waktunya. Terima kasih untuk Bapak semua. Pertanyaannya dari saya hanya simpel aja. Dari sekian banyak yang duduk di depan ini berkaitan soal tadi harapan untuk pimpinan ke depan. Tidak ada satupun dari bapak-bapak ini yang mengkoreksi apa sih masalah dari 5 tahun periode kemarin ini yang menjadi akar masalah yang kemudian membuat KPK itu terpuruk. Dan itu tidak pernah menjadi harapan. Saya dengar dari bapak-bapak ini gitu loh.
kalau dari teori-teori di DPR bilang itu busuk dari teori ikan busuk dari kepala langsung ke ekor. Nah, artinya kan bahwa bagaimana bapak-bapak ini berharap soal marwah KPK itu bisa kembali kepada masyarakat. Soal program saya rasa nggak bakal jauh beda lah. Yang paling nambah ke depan tuh program Korsup, pencegahan sama penindakan. Besok ada IKN. Bagaimana penindakan di IKN? Bagaimana soal koordinasi Korsup di IKN nanti yang baru? Atau ujuk-ujuk dipindah di sono, semua itu dipikirin nggak kira-kira? Satu. Nah kemudian saya mau tanya ya, mungkin saya menyinggung tadi soal perempuan ya, nggak masalah juga ya. Kemarin Bu Lili ujuk-ujuk skandal juga gitu loh. Tapi yang menarik ini kan ketika ada beberapa orang pimpinan yang baru ini tidak perlu lagi adanya adaptasi karena ada 3 orang lama di sana. Artinya ada beberapa motor yang bisa menggerakkan bagaimana akselerasi beradaptasinya lebih cepat ketimbang kalau yang lain yang baru gitu loh. Saya rasa kalau soal program nggak jauh beda lah, artinya cukup disampaikan secara internal gitu loh soal bagaimana harapan ke depan, tapi bagaimana bapak-bapak di depan ini bisa mengoreksi dari masing-masing divisi dan itu menjadi harapan yang baik ke depan untuk pimpinan yang baru. Itu yang saya nggak lihat tadi. Ya. Kalau soal yang pencegahan apa nggak ada yang baru. Ini justru kan yang harus dihitung. Kalau kemarin ada COVID, sekarang ada IKN. Yakin 100% itu masalah semua nanti itu. IKN itu. Ya ini yang menjadi bekal yang harus didorong bapak-bapak di depan ini untuk menjawab harapan ke depan untuk pimpinan yang baru. Mungkin itu dulu Pak Jubir, makasih Pak Alek. Ya, terima kasih. Silakan Pak Alek. Ya, apa yang terjadi 5 tahun terakhir ini kan begitu pertanyaan Mas Mario itu kan. Saya merasa ya karena saya mengalami kan, saya melihat itu kan. Bermula kan dari salah satu pimpinan yang ditolak secara bergelombang, kan begitu kan. Nah itu berlanjut terus sampai dengan ya mungkin sampai dengan yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri, kan begitu kan. Ya. Tidak lihat lagi karena dari awal sudah tidak suka, tidak senang apapun yang dilakukan tidak ada yang benar, kan begitu gambaran selama 4 tahun di KPK periode ini, kan begitu kan. Nah ini yang terjadi, jadi dukungan publik nggak ada ya, kemudian kinerja KPK juga tidak dinilai, tidak dihargai, padahal selalu saya sampaikan. Dari sisi kinerja itu kawan-kawan ini staf-staf pegawai KPK, target kinerja itu selalu tercapai. Saya kan bisa membandingkan ketika jilid pertama saya dengan jilid kedua, kan begitu. Kalau dari kinerja lo ya, gitu kan. Nah, kemudian itu yang terjadi Mas Mario, ya. Makanya dalam kesempatan ini saya berharap betul ya kepada pegawai KPK dan juga kepada masyarakat kalau memungkinkan dan kalau bisa ya mari kita dukung bersama-sama. Sudah bukan saatnya lagi mempertanyakan ya pimpinan KPK atau anggota Dewas KPK yang terpilih. Bukan saatnya lagi mempertanyakan mereka ya. Kita tidak punya, sekali lagi kita tidak punya privilege atau kemewahan untuk menunjuk pimpinan atau anggota Dewas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak. Kita sudah memberikan masukan kepada Pansel, kita sudah memberikan masukan kepada Komisi 3. Ya sudah selesai. Hanya itu peran dari masyarakat, dari KPK. Masukan sudah kita berikan semuanya. Nah, itu persoalannya Mas Mario. Kenapa kemudian menjadi terpuruk? Ya itu tadi. Ya gimana enggak ya, masyarakat saja sudah enggak melihat, enggak memandang kerja-kerja KPK ya, tidak suka dengan salah satu atau salah dua atau mungkin 5 pimpinan yang ada enggak suka. Jadi apapun yang namanya enggak suka itu kan, percayalah kalau kita sudah putus cinta dengan pacar kita, apapun yang diperbuat pacar itu enggak ada yang benar, kan gitu kan. Kan seperti itu ya, suara-suara di luar seperti itu, dan kami berusaha ini menjaga komitmen dari staf pegawai KPK untuk menjaga terus bersemangat. Itulah tugas berat dari pimpinan, itu tersita di situ. Belum lagi selama 2 tahun itu kita kena COVID ya.
Nah, itu praktis itu pegawai KPK itu nggak lebih dari 50% efektif yang bekerja. Nah, itu pun kinerjanya masih tercapai, kan begitu kan. Nah, saya harus menghormati staf pegawai KPK. Tentu kalau dilihat secara keseluruhan keberhasilan pemberantasan korupsi selama 5 tahun terakhir ya harus saya akui, dan itu sudah saya sampaikan di Komisi 3 bahwa saya gagal memberantas korupsi kalau dilihat dari misalnya indeks persepsi korupsi yang turun kita. Ya, saya harus akui itu, dan saya menjadi bagian ya pimpinan lembaga yang diberi mandat dan tanggung jawab dalam memberantas korupsi, dan saya sudah akui dan saya sudah minta maaf, gitu kan. Saya gagal, dan mudah-mudahan. Nah, terkait dengan pimpinan yang baru, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah sinergitas tadi. Ini tidak mudah, karena menyatukan 5 pikiran, 5 ide, 5 kepala. Frekuensi 5 pimpinan harus sama dulu, kan gitu. Harus sama, kalau enggak bubar. Ya, mungkin awal-awal pengalaman saya, awal-awal mungkin masih akrab, ya, masih rapat satu meja dan lain sebagainya. Saya nggak tahu bisa bertahan berapa lama. Ya, ketika kemudian tergoda dengan kepentingan yang sifatnya pribadi, person, ya, kemudian pergi tanpa izin, tanpa pamit, pergi kemana pimpinan lain nggak tahu, ya sudah, ya, tinggal menunggu waktu bahwa kolegialitas itu akan pecah. Gitu kan. Saya selalu mewanti-wanti itu ya saya berharap pimpinan ke depan itu 5 tahun itu bukan sebentar, ya, bukan sebentar. Mungkin akan timbul friksi-friksi antar pimpinan, tetapi ya tolong ya gunakan akal waras, gitu kan, bahwa jangan mengedepankan kepentingan pribadi, ya, golongan, ya. Nanti pegawai-pegawai KPK akan turut mengawasi mereka, menjaga pimpinan. Saya sampaikan, jagalah pimpinan kalian, kan gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka jatuh pada tindakan-tindakan tidak etis yang dampaknya tadi sudah disampaikan berdampak pada reputasi lembaga. Ya, jaga mereka, kawal mereka, ingatkan mereka kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang baik atau bertentangan dengan kode etik dan lain sebagainya. Itu tugas di internal KPK, ya saya sampaikan seperti itu, dan kemudian apalagi harapan pimpinan, dan ya saya pikir hal seperti itu Mas Mario, ya. Jadi kekompakan, kolegialitas sekalipun tidak mudah, tapi tetap itu yang harus dikedepankan, kan gitu. Ketua KPK dia tidak punya hak veto, ya, sama suaranya, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan bukan berarti 4 pimpinan itu bisa dikalahkan dengan 1 veto ketua. Tidak, suaranya sama. Dia hanya koordinator saja sebagai ketua situ. Ya, tidak ada kelebihan di dalam membuat keputusan. Ya, lebihnya apa? Terkait mungkin undang-undangan seremonial, kalau diundang ke istana dan lain sebagainya, umumnya kalau ketua itu ada, ya, ketua yang hadir. Tetapi pengalaman saya juga tidak harus juga, karena kadang-kadang ketua juga mendelegasikan atau menugaskan atau meminta pimpinan yang lain untuk hadir, ya. Sekali lagi kekompakan itu yang harus dijaga, ya, dan jangan pernah terlibat pada konflik pribadi, apalagi kemudian membawa instansi asal mereka, ya. Ini yang tentu mungkin akan menjadi hal yang berat, ya, ketika pimpinan itu masih aktif, ya, masih aktif di lembaga asalnya. Ini kami betul-betul tidak berharap mereka membawa misi atau visi dari instansi asal mereka, ya, gitu kan. Kami tidak khawatir dengan kelima pimpinan yang berasal dari instansi penegak hukum dan 1 dari auditor BPK, ya. Dari auditor BPK tentu nanti akan mempercepat proses-proses penanganan perkara yang pasal 2, pasal 3. Karena di situ ada unsur kerugian keuangan negara, ya, yang harus dilakukan audit, meskipun secara internal KPK sudah punya akuntan forensik yang juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Saya pikir ada hakim tipikor, ya, saya beberapa kali satu majelis dengan Pak Ibnu, itu bukan sesuatu yang asing juga, ya, dalam penanganan perkara korupsi. Yang bertiga tentu karena sudah di KPK,
tentu juga bisa mempercepat akselerasi. Tidak perlu penyesuaian lama saya kira ya, 5 pimpinan itu langsung bisa tune in ya, karena tugas-tugas yang nanti akan mereka emban itu sudah pernah mereka alami di instansi asal sebelumnya atau mereka yang dulunya pernah di KPK. Jadi ini barangkali menjadi nilai tambah buat pimpinan-pimpinan yang baru. Sekali lagi, asal mereka tidak terlibat konflik kepentingan atau itu tadi ya, membawa visi misi dari instansi asal. Hindarkan hal itu, tetaplah profesional ya. Karena apa? Ya, umumnya yang saya alami ketika nanti di KPK itu menangani suatu case perkara yang menyangkut aparat penegak hukum, ya entah dari kepolisian, kejaksaan atau kehakiman. Kebetulan ada hakim, di Dewan Pengawas juga ada 2 hakim, ya. Profesional saja dong, gitu. Pasal 11 jelas kok. Ya, subjek hukum KPK yang pertama dan terutama itu adalah penegak hukum, nah, gitu, penegak hukum. Dan kalau saya menilai problematika pemberantasan korupsi di Indonesia itu justru terletak di institusi lembaga penegak hukum. Itu yang harus menjadi fokus KPK. Saya kira itu harapan kami, mereka lebih bisa berkoordinasi ya, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Mahkamah Agung. Ya, bagaimana membangun institusi penegak hukum yang terpercaya, ya, bagaimana membangun lembaga yang berintegritas, ya, aparat penegak hukum yang profesional. Itu harapan kami, ya, itu menjadi salah satu tugas KPK. Dan saya kira kita berharap pimpinan yang baru maupun anggota dewas yang baru itu bisa melakukan itu, lebih mampu berkoordinasi. Saya akui, saya gagal melakukan koordinasi dengan baik, ya, karena kalau menurut saya hitam putih, saya nggak melihat apakah itu penegak hukum atau tidak. Saya hanya mengikuti undang-undang KPK, domain KPK ini. Ya, itulah yang kemudian barangkali kelemahan saya tidak bisa berkompromi, kan begitu. Ya. Selama 9 tahun di KPK, 4 kawan seangkatan saya, ya, saya tindak, gitu ya. Itu ya satu angkatan. Ya, distan, ya gitu kan. Ya, teman-teman pasti sudah tahu kan siapa saja kan gitu. Jadi saya pikir itu yang harus menjadi pedoman pimpinan KPK itu. Jangan berkompromi ya, terhadap undang-undang KPK dan lain sebagainya kan gitu. Saya kira itu Mas Mario. Clear ya? Oke, terima kasih ya. Baik. Nambahin aja Pak, tadi kan kalau Bapak menjustifikasi itu berasal hanya karena dari salah satu orang yang kemudian tidak suka akhirnya merembet. Ya artinya yang saya mau tanyakan itu kan berdampak. Kalau bisa mau lihat periode kemarin tuh yang kerja berat Dewas loh. Artinya bukan urusan pimpinan toh. Bagaimana dengan rutan, ada pegawai selingkuh lah. Itu gimana? Maksudnya itu dipikirin nggak bahwa itu menjadi hal yang memang memperlambat atau jadi gini loh, organisasi itu capek ngebenahin diri sendiri gitu loh, tanpa mengeluarkan produk apapun. Ini ada kayak ya, gitunya gitu juga loh. Artinya bukan hanya celah di pimpinan ketika organisasi. Makanya saya bilang begini Mas Mario. Iya, gimana? Berkali-kali saya sampaikan kan, integritas jangan pernah bergantung hanya pada pimpinan. Saya pernah menyampaikan itu. Ya, ketika masyarakat hanya berharap integritas itu hanya pada pimpinan, ya pasti akan kecewa. Banyak fakta ya yang terjadi di KPK, ternyata di bawah pun seperti itu. Penjaga rutan yang terjadi apa? Kan seperti itu. Tetapi kita buktikan ya kepada masyarakat, kita tindak loh yang salah, kan begitu kan? Itu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa sistem di KPK itu bekerja. Ada pimpinan yang melanggar kode etik, ada loh yang menghukum, kan begitu. Bagaimana dengan lembaga yang lain? Ya. Apakah teman-teman pernah melihat? Kan seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan di lembaga yang lain itu banyak kejadian kan, pungli dan lain sebagainya. Tetapi apa tindakannya kan nggak ada. Tapi di KPK saya pastikan sistem berjalan dengan baik. Pegawai yang salah pasti akan ditindak, siapapun, kan gitu kan, siapapun. Nah itu Mas Mario. Jadi ini yang kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa di KPK itu sistem yang bekerja. Dan begitu dari bawah sampai atas itu mereka tunduk pada peraturan-peraturan di KPK.
Saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alex. Rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kita persilakan Pak Alex, para deputi, para direktur maupun yang mewakili serta pegawai untuk dapat meninggalkan lokasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.